Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku ingin membahas sedikit keresahanku sejak diuploadnya kontenku mengenai Indigo versus Indigo. Sejak saat itu, banyak sekali DM-DM baik melalui Instagram maupun Telegram yang isinya menurutku sangat mengganggu. Karena banyak yang nge-spam sehingga DM-DM yang konstruktif dan bagus serta DM-DM yang isinya pertanyaan dan lebih penting jadi tertutup. Contohnya seperti ini. Indigo itu kutukan jin kocak. Semua indigo itu kalau nggak penipu ya cabul. Detektif astral sama dengan detektif halu. Terus. Orang-orang halu lu percaya goblok. Dasar dajjal akhir zaman. Buktikan kalau kamu itu lebih baik dari mereka. Otakmu terlalu kecil untuk membahas mereka. TA dan DA kontennya mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Semua indigo itu halu, skizo dan penipu. Gak usah Noel-Noel DA dan TA deh. Urus aja channel lu sendiri, dan masih banyak lagi. Sebenarnya aku agak bingung. Apakah isi videoku ada yang menyinggung atau merendahkan channel-channel tersebut? Tapi jika memang ada, aku mohon maaf. Tidak ada sedikit pun niat untuk menyinggung atau merendahkan channel manapun. Semua hanya pembahasan melalui point of view seorang penonton yang relasinya sebatas penonton di depan layar. Sangat disayangkan, DM-DM seperti ini terus bermunculan bahkan sampai saat video ini dibuat. Karena DM-DM yang bagus dan konstruktif jadi tertutup. Sebagai contoh saya bacakan. Sebagai orang yang bisa mendengar, apakah Kai juga mempunyai pandangan atau pemahaman yang berbeda dengan orang pada umumnya, terutama tentang kehidupan dan spiritual? Bahkan contoh simpel, ketika menonton TA ataupun DA, apakah Kai terkadang merasa konklusi mereka terkadang keris, sepertinya tidak benar? Baik itu terkadang berasal dari pemahaman diri sendiri, atau terkadang sesekali dari mendengar. Nah, ini kan pertanyaan yang bagus dan sangat konstruktif ya. Sangat disayangkan jika tertutup oleh komentar-komentar dan spam negatif. Untuk menanggapi pertanyaan yang bagus ini, apakah boleh kita punya pandangan lain, bahkan dari channel-channel yang kita bahas tersebut? Sebelumnya aku harus disclaimer dulu, aku itu seorang Anovers dan The Clients garis keras ya. Jadi harus saya jelaskan dulu, saya sangat suka dan sangat support dengan segala aktivitas channel-channel tersebut. Dan berkaitan dengan pertanyaan ini, apakah boleh kita punya pandangan lain dengan channel atau orang-orang lain yang secara umum ya? Menurut saya sendiri sih, sangat boleh dan wajar sekali. Sesuka-sukanya kita pun, atau bahkan sekelas entitas tinggi pun, sangat wajar dan tidak apa-apa jika ada pemahaman yang bahkan berbeda dengan mereka, pun tidak harus menjadikan kita sebagai oposisi, apalagi jadi memandang orang atau makhluk lain yang berbeda pemahaman dengan kita sebagai musuh atau lawan. Bahkan seperti di video Indigo versus Indigoku itu, sampai detik ini pun, di balik semua drama yang beredar, saya yang hanya penonton yang menonton di depan layar, tidak dapat membenci bahkan masih menyukai channel-channel dari semua indigo yang aku sebutin di video itu ya. Bahkan, minggu depan juga aku akan merilis video testimoni pemakaian Mother of Peace dari Adam Lucius dan El Warrior. Semua bisa dijadikan pembelajaran bagi kita untuk kedepannya. Untuk mempermudah pemahaman ini, langsung saja kita bahas dari video detektif astral yang saya sendiri sebenarnya tidak setuju dengan isi video tersebut, yaitu video Q&A menjawab pertanyaan The Clients yang anti-mainstream. Sebelumnya, jika ada orang yang ada riwayat depresi atau bagaimana, saya mau trigger warning dulu, karena kita akan membahas tentang depresi. Di mana di video ini ada membahas mengenai pendapat-pendapat mereka mengenai hal tersebut, dan di video itu ada pernyataan yang aku sendiri sebagai orang yang sudah bertahun-tahun berusaha mengakhiri hidupnya sendiri, sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Tapi sekali lagi, disclaimer keras bagi kalian yang sudah menonton,
Jika kalian sudah menonton videoku yang membahas mengenai kitab suci yang disabotase dan bahasa roh, di situ sudah kujelaskan dengan sangat keras bahwa pengetahuan yang kita tahu dan kita anggap benar di saat ini saja belum tentu pengetahuan yang benar yang ada nanti di masa depan. Bisa jadi kita benar sekarang, tapi setelah mendapat pengalaman yang lebih banyak dan pengetahuan yang lebih banyak, malah menjadi pengetahuan yang tidak tepat. Di video ini memang aku sangat tidak setuju dengan pendapat mereka, tapi di video terbaru mereka yang membahas depresi juga, 2 tahun setelah video tersebut diupload, mereka mengupload video baru yang berjudul masih mengenai depresi, tapi lebih gokil detailnya yang isinya membahas depresi dengan Dr. Ben. Pendapat dan saran mereka sudah jauh berbeda dan bahkan jauh lebih baik dari video yang ada di 2 tahun sebelumnya. Itu saja kita bisa lihat rentang waktu antara kedua video itu aja tuh udah 2 tahun ya. Dan dalam rentang waktu 2 tahun itu saja sudah membuat banyak perubahan pendapat dan isi yang disampaikan. Sehingga sangat tidak bijak jika ada di antara kita yang berbeda pendapat dengan seseorang dan kita langsung menjadi oposisi, bahkan lawan dari orang tersebut. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan video yang dimaksud. Bagaimana pondasi pertahanan ketika sedang ingin berbunuh diri? Fondasi Fondasi ketika ketahanan. ada keinginan untuk bunuh diri. Sebenarnya jawabannya simpel sih, ingat dengan Tuhan. Tapi kan nggak segampang itu guys, gitu loh. Apalagi ya, mungkin cara lain. Karena mungkin kalau kalian ngasih nasihat, ayo ingat Tuhan ya. Tapi Udah klise lah ya. kalau orang itu, ya klise banget. Kalau orang itu emang nggak dekat dengan Tuhan, gimana? Istilahnya. Apa mungkin P3K yang lain? Mungkinkah ingat orang tersayang yang terdekat? Ini Terus dia barusan nambahin lagi nih, ya Oke. kan? Tapi aku nggak punya orang tersayang. Nah, ada lagi kan solusinya apa lagi kalau kayak gitu? Ini Oke, yang pertama ini belum masuk ke pendapat mereka ya. Hanya saja aku harus bahas, pastinya kan banyak yang orang yang suka memberi saran seperti itu ke orang-orang yang sedang depresi. Yaitu kamu kurang dekat dengan Tuhan. Atau ingat dong dengan orang-orang yang kamu sayang. Jujur aja waktu itu aku yang lagi gelap-gelapnya, jika dibilang jauh dari Tuhan mungkin iya. Tapi justru di saat-saat itu aku merasa justru saat itulah aku lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan aku yang sekarang. Setiap hari aku membaca kitab suci, mendengar khotbah, berdoa, tapi yang namanya lagi kondisi terendah, justru hal yang kita anggap kedekatan itu malah membuat kita merasa, Tuhan, kok aku rusak ya? Kok aku nggak bisa ya? Aku dosa apa ya? Aku salah apa? Padahal kalau dilihat sekarang ya sebenarnya tuh nggak ada yang salah. Kamu tuh udah melakukan hal yang terbaik, hanya saja memang saat itu ya sedang tidak berhasil saja. Tapi tentu di masa-masa gelap kita, pikiran tersebut yang terus-terusan menang. Jadi jangan deh, apalagi kalau kamu bilang orang itu kurang beriman. Kamu kurang dekat dengan Tuhan lah, kamu mungkin jarang beribadah lah. Kalian yang bilang demikian dan bahkan saya rasa tuh semua orang tidak akan ada yang dapat menilai kedekatan seseorang dengan Tuhannya. Saat Anda berkata demikian justru semakin menyakiti orang tersebut. Dan mungkin malah membuat orang tersebut semakin bertanya-tanya, Tuhan, salah saya itu apa? Tuhan, apa Engkau tidak peduli sama saya? Apa benar Tuhan sebegitu jauhnya dari saya dan lain-lainnya? Dan saran mengenai coba ingat orang terdekat dan tersayang kalian. Kalau dari sudut pandangku saat itu ya, justru orang-orang terdekat dan yang aku paling sayang yang membuat aku makin sedih. Suara-suara tersebut terus bermunculan yang berkata, aku tuh gak berguna, aku tuh beban keluarga, kamu tuh mau berusaha apa lagi? Semua yang kamu lakukan gak ada hasilnya, percuma. Udah berapa kali kamu bangkit? Udah berapa kali kamu mencoba gak ada hasilnya kan? Orang tuamu pasti kecewa padamu. Kamu gak akan bisa membahagiakan mereka. Kamu kebanyakan mimpi. Lihat, udah berapa tahun kamu nganggur. Lihat, gak ada yang berubah kan? Malah keluargaku sudah sangat baik dan berjuang untuk diri aku. Tapi kenapa aku tuh gak berguna? Kenapa aku gak berhasil membahagiakan mereka? Apa hidup mereka akan lebih baik jika aku tidak ada ya? Malah semakin diingat mengenai orang-orang yang paling aku sayang, malah membuat aku jadi semakin sedih.
Sehingga aku rasa saran ini juga bukan saran yang tepat untuk orang-orang yang sedang depresi. Barusan Keris mau kasih tahu sih. Oh, silakan Keris. Langsung aja lah ya. Jadi kalau kata Keris, untuk kalian yang mau bunuh diri, sebaiknya urungkan saja niatmu. Karena ketika kalian malah berakhir bunuh diri dan mendapati bahwa nyawa kalian tidak ada di tubuh kalian lagi, bukan berarti masalah itu selesai. Kalian masih ada masalah di dunia akhirat. Ketika kalian menutup mata dengan badan kalian di dunia ini, bukan berarti kalian menutup mata sebagai roh halus di luar sana, kata Keris. Nah, berikutnya adalah respon Keris di mana beliau bilang bahwa saat kita meninggal nanti tidak semerta-merta semuanya selesai, semua akan dipertanggungjawabkan sesudah kematian. Jawaban itu nggak salah, hanya saja jika didengar oleh aku ya, aku nggak berani merepresentasikan semua orang yang depresi lah ya. Ini khusus pribadi aku yang saat itu sedang depresi. Saat aku di titik terendahku saat itu, perkataan Keris tuh bisa terdengar seperti, jangan coba-coba deh, nanti kalau lu udah mati, masuk neraka gimana? Nah, aku yang saat itu pasti akan memandang jawaban tersebut seperti ini. Apa bedanya? Hidup saat ini, aku ngerasa nggak ada gunanya. Apapun yang aku lakukan tuh nggak ada hasilnya. Mengecewakan banyak orang. Apa bedanya dengan neraka yang akan aku hadapi nanti? Di sini aja rasanya tuh juga sama kayak neraka. Jawaban seperti ini menurutku sebenarnya tidak salah. Hanya saja, apa bedanya dengan neraka yang aku hadapi nanti? Di sini juga rasanya kan kayak neraka. Justru, apakah lebih baik ya kalau aku nggak ada? Jawaban seperti ini menurutku sebenarnya tidak salah. Jawaban Keris itu benar-benar nggak salah. Itu kenyataan, fakta. Hanya saja aku rasa akan lebih baik jika mungkin lebih berempati lah ya bahasanya terhadap yang sedang mengalaminya. Karena ya aku juga nggak mau merasa seperti ini. Aku juga nggak mau mengalami hal seperti ini. Aku juga mau bahagia. Aku juga mau menang. Aku mau membahagiakan orang lain. Tapi sayangnya saat itu tidak bisa. Benar-benar di masa gelap itu, cahaya sedikit saja sulit sekali untuk dilihat. Dan kita lanjut dulu ya. Kamu Gitu guys. Kok serem ya? cari sesuatu hal yang valuable dalam hidup sih menurut aku. Karena itu salah satu cara manusia untuk bisa bertahan. Ketika kita ada satu hal yang merasa kita pegang, value dalam hidup, apapun itu, bisa keluarga, bisa pekerjaan, atau impian kita, ya kejar itu. Jangan sia-siakan hidup. Intinya gitu sih. Oke, lanjut. Udah cukup? Cukup Gue sih. mau nambahin dong. Kawin aja. Sayangnya hingga sekarang belum ada protokol yang bisa mencegah itu. Itu sama seperti kayak bagaimana cara mencegah orang tidak lapar dan dia harus makan. Kalau dia udah kelaparan tapi dia terus-terusan gak makan, itu soalnya berhubungan dengan kehendak bebas. Well, sayang juga bahwa ketika orang meninggal, gak bisa dia balik lagi ke badan terus cerita kayak, oh ternyata meninggal lagi gitu bro, rasanya iya gue dijemput ini. Gak bisa, gak pernah ada, tidak ada roh yang berhasil balik lagi. Near death experience ada ya, tapi kalau udah clinically dead beberapa hari terus nggak pernah dalam sejarah ada seperti itu. Cerita-cerita ada, namun buktinya belum pernah ada. Jadi yang bisa dilakukan si roh tersebut hanyalah gigit jari. Kalau udah suicide, terus tiba-tiba dia baru sadar, oh my god, gue pikir udah selesai. Ya seperti yang Keris bilang tadi. Ya mungkin ini kesannya kurang ada message ya, cuma yang pengen gue bilang sih, kalian semua bertanggung jawab atas perbuatan kalian sendiri, termasuk mengakhiri hidup. Dan kalau berpikir bahwa mengakhiri hidup adalah mengakhiri masalah, Itu tunggu dulu. Yang ini aku rasa kurang lebih sama ya. Orang tua kan sesuatu yang sangat valuable, justru membuat aku malah makin sedih karena aku mengecewakan mereka. Mungkin mereka sebenarnya pun tidak merasa kecewa. Tapi kita sebagai anak, jika kita gagal, pasti kita merasa telah mengecewakan mereka. Sesuatu yang valuable pun bagi saya yang saat itu sedang depresi sudah tidak kelihatan lagi. Padahal sebenarnya
banyak sekali hal-hal indah yang ternyata dapat aku alami dan aku raih jika aku terus bertahan. Saat itu aku tidak melihatnya, akan tetapi sekarang jika aku lihat kembali ke belakang, aku jadi sangat berterima kasih pada diriku yang telah bertahan selama 9 tahun itu. Sungguh masa-masa yang gelap, akan tetapi ternyata apa yang telah terjadi justru adalah pelajaran yang indah. Untuk pernyataan Kak Willy kurang lebih sama dengan Keris ya. Aku rasa kurang tepat jika dikatakan untuk orang yang sedang depresi. Sama satu hal sih, Apa tuh? menurut aku orang-orang yang ingin bunuh diri itu sometimes adalah orang-orang yang kurang punya rasa bersyukur sih. Karena mereka hanya melihat dunia dari sisi yang negatif, dari sisi yang istilahnya buruk. Memang masalah ada, setiap orang juga punya, tapi aku yakin dalam hidup itu pasti ada sesuatu hal yang positif. Jadi coba cari salah satu hal yang positif, dan menurut aku lebih banyak berterima kasih sama Tuhan sih. Karena kalian bisa bernafas saja itu salah satu anugerah dari Tuhan. Gitu guys. Oke, next. Kalau menurutku sendiri, pernyataan tersebut bahaya banget ya. Ini pernyataan yang sangat berbahaya. Nggak salah sih, bener-bener nggak salah. Memang saat-saat seperti itu sulit sekali untuk bersyukur. Kalau sampai aku yang saat itu mendengar pernyataan tersebut, jawabanku pasti, betul Kak, betul banget. Tapi aku pun ingin bersyukur. Perasaan ini tuh sakit banget, Kak. Aku juga ingin bersyukur, aku ingin melihat cahaya lagi, aku ingin bahagia lagi, aku ingin tersenyum lagi, tapi aku sudah takut. Sudah berapa kali semuanya sia-sia. Mohon maaf, aku mohon maaf, tapi aku nggak bisa bersyukur lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Saat itu aku tidak setuju dengan semua jawaban mereka. Dan apakah itu membuatku jadi membenci atau bahkan tidak menyukai mereka? Ya, tentu aja enggak kan. Semua orang bebas berpendapat, bahkan entitas-entitas lain pun punya pendapatnya sendiri. Tapi, apakah harus kita terima semua? Ya, enggak juga. 100% aku tidak setuju dengan jawaban mereka saat itu. Tapi, kita lihat nih, di video 2 tahun setelahnya, kita langsung nonton aja ya. Dapatkah seseorang itu dengan dirinya sendiri dan dengan kekuatan dirinya sendiri, dengan bagaimana caranya dia mengimbute positivity dalam dirinya sendiri itu keluar? Walaupun ada aspek X itu pun, faktor X itu pun, dia mampu keluar dari kondisi depresinya dengan kekuatan dirinya sendiri. I believe yes. Bisa. It's the same thing like ketika aku lagi demam berdarah 8 bulan lalu, bulan Januari. Kemanapun aku melihat, kemanapun I feel in my body, it's all shit. DB gitu loh, semua orang pernah tahu rasanya DB kan. Terus mau fokus kemana? Mau pulang gak bisa. Makanan taste gak enak. Afraid of death pasti ada. Apa yang mau difokusin coba? Nggak ada, cuma if you can find satu titik di mana you can feel itu tenang, fokus ke situ. And it could be so damn random. Bisa mikirin kulkas, bisa mikirin cuma cahaya ada laron, bisa could be anything. But waktu aku sakit itu, aku bertahan ke setiap titik, dan the worst newsnya, titik itu berubah lagi setiap jam, setiap hari. Kan kampret. I try to focus on one thing, hari Senin, hari Selasa berubah lagi. But I had no choice. The only thing I can do fokus ke satu titik yang I can feel peace. That's it. I cannot do anything. Tapi satu titik itulah yang helping me out going through a DB selama 7 hari. And I believe itu konsep yang sama yang bisa diterapkan. I don't mean to be kesannya belagu, but I do believe harusnya orang bisa. Gitu. Betul Willy, sangat bisa, kata Keris. Temukan hal yang membuatmu merasa damai. Itu penting di saat-saat tersulit kamu, kata Keris. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan? Sungguh jawaban yang lebih berbeda. Lebih dalam, lebih berhati-hati, dan lebih berpengalaman. Sangat berbeda vibe-nya dengan jawaban yang diberikan di 2 tahun sebelumnya. Kita lanjut dulu deh. Bagaimana cara mereka mampu melewati fase terkelam dalam hidup mereka di saat semua terasa, kita mungkin
kita sebagai orang yang tidak mengalami mungkin gampang ya bilang, kamu harus positif, kamu harus Yeah, bilang positif I ke know, dirimu I know. sendiri. Tapi mereka kan sendiri yang menjalaninya itu tidak semudah itu. Betul. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita di posisi mereka, di sepatu mereka, tapi at the same times bagaimana cara mereka bisa keluar dari kondisi itu. Bentar ya, aku mikir dulu karena ada yang penting juga infonya. Sebenarnya beberapa udah dijelaskan oleh Biseroth, tapi let me try to dig it more. Keris juga kayaknya butuh waktu. Soalnya tadi aku ngeliat Keris ada diskusi juga sama HB lain. This is interesting. Aku mulai coba jawab. There was once hipnoterapis atau apa gitu ya, yang mulai dengan pertanyaan, orang homeless tuh menderita nggak? Normally normal people yang nggak homeless pasti akan menjawab, pasti mereka menderita dong, karena mau makan susah, tinggal nunggu uang sumbangan dan so on and so on. But ada juga YouTube Amerika yang wawancarain homeless itu. They don't suffer like we do. Aneh kan? Kita manusia perkotaan yang mungkin berkelebihan dan berkecukupan bisa secara batin lebih menderita daripada orang yang nggak punya apa-apa. And itu aneh for me. Jadi aku tadi nanya sama Universe, definisi penderitaan itu beda, nggak bisa diukur dari harta atau apa yang kita punya. Atau orang yang punya duit 1 triliun belum tentu lebih happy dibanding orang yang cuma punya duit 1 miliar doang loh di tabungannya. Berarti berkelebihan dan mempunyai everything it's not ukuran. Anyway, tadi ada suara find the threshold of your suffering dulu. Itu nggak tahu dari siapa. I think minimal dari jajaran bawah Seven Prime. Intinya temukanlah dulu threshold terendah suffering kamu di mana. Once you find threshold terendah itu, ya you can overcome it katanya. Ini risky sih, aku nggak tahu menyampaikan ini bijak atau enggak. Karena ada kaitannya dengan orang nggak punya apa-apa. Ini teoriku ya. Mungkin dia sudah bersiap for nothing to lose. Yang lebih bahaya adalah orang yang punya everything to lose. Ya, Like us. Orang yang punya nothing to lose, mereka mungkin lebih gampang ngatasin thresholdnya. Kita yang punya everything to lose lebih susah. Nah, makanya kita harus finding dulu threshold terbawahnya kita apa. Ini baru. Baru datang, fresh from the oven. Kamu mau nambahin, Jess? Hidup itu seperti roda, kata Keris. Jadi kebanyakan dari mereka yang mengalami depresi itu sudah pasti merasa kehidupan itu sama saja. Padahal sebenarnya tidak. Kamu terkadang bisa di atas, kamu terkadang bisa di samping kiri, kamu bisa di samping kanan, dan sebaliknya kamu juga bisa di bawah. Tidak mungkin di kehidupan kamu, sesial apapun kamu merasa, kamu tidak mungkin berada di bawah terus. Kalau kamu melihat lebih jauh lagi, pasti di sana ada hari-hari bahagiamu. Ketika kamu merasa semakin down, kamu merasa semuanya sulit, tidak ada yang bisa mengerti aku. Kamu lihat ke depan. Akan ada cahaya yang nantinya akan menuntun bagi orang yang tidak gampang putus asa. Kata Keris. Nah, dari sini kita juga bisa lihat jawaban Keris pun jadi lebih dalam, lebih lembut, dan bahkan lebih lengkap. Ini pun menunjukkan jawaban yang diberikan 2 tahun sebelumnya pun tidak salah. Bahkan, karena memang latar waktu, tempat, dan tema kontennya yang diberikan, kan jadi cuma bisa jawaban-jawaban singkat ya. Saya rasa juga ini yang menyebabkan Keris tidak bisa memberikan pemahamannya secara lengkap, sehingga jika kita buru-buru tidak setuju dengan pendapat Keris, dan mungkin malah langsung jadi nggak suka atau bahkan menjadi oposisi, saya rasa sangat tidak bijak. Dan sekali lagi, tidak salah jika tidak setuju jika memang beda pemahaman. Akan tetapi bisa jadi juga kita belum mengetahui secara lengkap mengenai pendapat orang atau bahkan entitas tersebut.
Apalagi kita yang hanya seorang penonton yang menonton di depan layar. Bagi kalian yang sedang mengalami depresi atau merasa putus asa, aku ingin menyarankan untuk menonton video ini karena sangat membantu sekali dikala masa-masa gelap kalian dengan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam. Oke, kita lanjut dulu ya. Orang depresi tidak memiliki rasa syukur di dalam dirinya. Dan itu yang membuat hidupnya sangat hampa. Kata Keris. Kinda true. Bersyukur adalah things that save me from those past 2 weeks. Silakan Willy, nanti aku akan lanjut lagi. Dan aku nggak bisa maksain bersyukur loh. Hell no, nggak bisa. Lagi 2 minggu terakhir itu kayak try to bersyukur, tai lah, nggak bisa. Tidak bisa, Willy. Nggak bisa. Omong kosong belaka kalau orang-orang bener. I agree bahwa lagi menderita suruh bersyukur. Omong kosong itu nggak bisa. I admit selama 2 minggu I was struggling. Nggak tahu gimana. I keep finding satu titik itu kan, dan itu random banget kan. Tapi begitu hari ini tiba and I find myself udah kembali lagi ke myself, bersyukurnya 2 kali lipat lebih bersyukur dibanding sebelum 2 minggu itu. Di situ aku tanpa bermaksud religius, di situ I realize kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa, kekuatan Tuhan di mana alam kubu kanan menolong. I cannot hope for that to happen seperti yang Dr. Ben tadi bilang. Hope nunggu kapan datang. I cannot hope for that time to come. But when that time comes, aku tanpa bermaksud religius, akan kayak kubu kanan mengembalikan lebih dari kondisi kita yang sebelumnya. Itu Willy, kenapa aku bilang penting juga ada hope. Namun tidak bisa 100% bergantung kepada hope tersebut. yes. Tetap harus ada usaha untuk mencari apa yang membuat kamu merasa penuh di dalam hati. Kata Keris. Jangan judge untuk orang harus seperti dirimu. Kamu mungkin merasa, ya Tuhan, aku bisa bernafas saja sudah bersyukur. Tapi tidak semua orang merasakan hal seperti itu. Betul. Ya Tuhan, aku punya rumah, aku bersyukur. Tetapi tidak semua orang merasa hal seperti itu. Ada orang yang sangat bersyukur terhadap pekerjaannya sendiri. Dia merasa, di pekerjaan ini, aku akhirnya bisa membantu orang tuaku. Sebagai contoh, aku bisa menghidupi diri sendiri dan tidak bergantung lagi kepada siapapun, misalnya seperti itu. Itu bentuk bersyukur tidak? Ya itu tentu bentuk bersyukur. Tapi, aku tekankan sekali lagi, bersyukur setiap orang itu berbeda-beda. Makanya, untuk teman-teman yang depresi, yang sedang menonton video ini, carilah hal yang membuat kamu bersyukur. Jangan dengarkan kata mereka yang ujung-ujungnya menjudge dirimu sendiri. Akan ada orang-orang yang lain yang datang di dalam hidupmu. Tidak mesti menjudge kamu. Akan ada di luar sana. Hope dan rasa syukur, serta berusaha. 3 ini adalah kunci utama. Hope, Kata bersyukur Keris. dan berusaha. Nicely put. Nggak bisa lebih bagus dari itu. Nah, lihat kan kontrasnya dengan jawaban yang diberikan di 2 tahun sebelumnya mengenai rasa bersyukur ini. Apa yang kita pahami dan kita terima di masa ini belum tentu akan sama dengan yang di masa depan. Apalagi setelah melalui banyak pelajaran baru dan juga pengalaman baru. Sehingga sekali lagi sangat tidak bijak jika mudah membantah, bahkan langsung berlawanan jika memiliki perbedaan pendapat. Jika memang ada yang tidak disetujui, cukup dijadikan pemahaman, pembelajaran, dan kamu saja untuk terus diteliti lebih lanjut seiring berjalannya hidup kita. Aku rasa cukup sampai di situ saja yang aku ingin bahas. Apa yang ada sekarang belum tentu sama dengan apa yang ada nanti. Apa yang tidak bisa kita terima saat ini belum tentu keadaannya akan sama di esok hari. Saya Sasakura Kai. Terima kasih Tuan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda.
Terima kasih.